kedua harus buat yang namanya create plan ya. Farid ada Farid. Ada Pak. Ya. Nah kalau misalnya buat seperti ini yang kamu lakukan dulu apa? Di ITS itu kan di sini ya. Ini berarti kan lahannya kosong tapi banyak tumbuhan-tumbuhan. Berarti plannya apa aja nanti? Mungkin pembersihan lahan dulu ya Pak. Boleh betul. Jadi pembersihan lahan. Ini plannya. Terus mungkin yang pertama perencanaan dulu ya. Kita perencanaan dulu ya. Jadi kita rencanakan dulu. Terus kemudian dari perencanaan nanti ada pembersihan lahan. Itu nanti tahap konstruksi ya. Mungkin tahap pertama FS dulu ya. Jadi FS, terus kemudian perencanaan, terus kemudian konstruksi. Nah, konstruksinya nanti atau pembangunan. Di situ nanti ada pembersihan lahan, terus kemudian apalagi kira-kira hari. Setelah inilah hanya dibersihkan ini tadi diapakan? Ayo. Masih ngantuk. Hari ada hari. Ya Pak, halo. Ya, setelah pembersihan lahan apa kira-kira? Pembangunan mungkin, pembangunan. Ini ya, karena tanahnya kan masih kurang mungkin pengurukan lahan dulu ya. Oh iya. Nah, jadi lahannya diuruk dulu. Terus kemudian area. Setelah diuruk kemudian pembangunannya mungkin Pak. Pembangunan iya, gedungnya ya. Gedung by drive-in gitu ya. Oke, nanti ini bisa dijabarkan lagi ya. Jadi terus kemudian ada lagi ini ya, penanaman atau mungkin di sini pengurukan lahan terus pemadatan ini ya. Datang terus habis itu yang di sini penanaman rumput ini ya, untuk ini untuk ininya ya, fairway-nya ya. Oke, sudah selesai. Berarti di sini nanti baru pemasangan pagar ya, berarti kan harus dipasang pagar ya. Pagar, pekerjaan electrical harus dipasang lampu gitu ya. Nah, kemudian pekerjaan harus ada drainasenya gitu ya. Kemudian pekerjaan lainnya ya, arsitek mungkin ya. Harus dicat, harus di ini ya gitu ya. Oke, ini berarti kita harus membuat suatu rencana gitu ya. Rencananya kira-kira bisa seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke materinya. Berarti di sini kita ada create plan, kemudian consider resource ya. Jadi yang kedua ini kita harus mempertimbangkan resource-nya itu kira-kira siapa saja, apa aja gitu ya. Terus kemudian enhance skill and ability, kemudian spend time wisely, start, get organized and go gitu. Nah, jadi di sini tujuan project scope management adalah mendefinisikan hasil akhir atau misi proyek agar memenuhi kebutuhan pokok stakeholder untuk memastikan bahwa proyek sesuai dengan yang disyaratkan
Dokumen yang dihasilkan mengaruh pada fokus pada tujuan proyek, tangible atau kuantitatif gitu ya. Nah, checklist scope berarti di sini ada project objective. Nah, kemudian kita buat yang namanya deliverable ya. Jadi contoh waktu kontrak penyelesaian paket pekerjaan. Oke, yang kedua ada milestone, contoh pengujian lengkap harus selesai pada tanggal berapa gitu ya. Kemudian technical requirement, contoh bangunan harus memenuhi usia teknis 20 tahun gitu ya. Kemudian ada limit exclusion, kemudian review with customer. Oke, project objektif sudah kita lakukan. Yang kedua nanti ada deliverable ya. Deliverable-nya itu apa saja. Jadi deliverable itu kira-kira kegiatan paket kegiatan apa saja mungkin yang di-deliver ke owner sehingga nanti pada saat itu nanti kita sudah mendapatkan pembayaran dari owner. Oke, kita berarti deliverable ini bisa kita list dari yang sudah kita buat di contoh tadi, gitu ya, contohnya ini. Nah, deliverable-nya itu bisa beberapa kali, bisa satu kali, gitu ya. Jadi mungkin deliverable-nya karena ini project design and build-nya, jadi ini project-nya design and build, gitu ya. Design and build itu artinya ya didesain kemudian dibangun. Bisa juga build sendiri, desainnya itu oleh ownernya, kemudian perencanaan oleh owner, baru nanti build-nya itu oleh kontraktor. Ya, nanti ini kita asumsikan desain and build gitu ya. Jadi semuanya didesain oleh kontraktor. Karena ini proyeknya kan kecil ya. Jadi, nah berarti ini harus kita buat yang namanya schedule-nya gitu ya. Oke, sekarang kita contoh buat schedule-nya. Nah, schedule-nya berarti ini harus kita buat pekerjaannya, itemnya seperti ini tadi gitu ya. Oke. Ini adalah mungkin. Nah, sekarang kita harus, ini adalah deliverable-nya gitu ya. Nah, deliverable-nya di sini ini kan ada konstruksi, ada perencanaan gitu ya. Ini baru nanti schedule. Itu ya. Jadi ada schedule. Schedule itu mungkin kita bulan 1 bisa hari, bisa minggu, bisa bulan ya. Jadi schedule mungkin ini bulan 1, ya man 1, man 2, right. Ini, nah ini baru kita buat schedule-nya. Berarti kalau perencanaannya mungkin di sini bisa 1 bulan gitu ya. Oke, bisa ini 1 bulan. Nah, kemudian ini konstruksinya ya. Kemudian di sini kita tentukan mungkin deliverable-nya. Deliverable. Nah, deliverable-nya itu nanti bisa kita jadikan sebagai milestone ya. Jadi bisa sebagai milestone. Oke, sekarang di sini ada kata-kata yang tadi di ininya tadi. Kita yang pertama deliverable, list deliverable-nya itu apa? Kemudian ada milestone ya. Nah, itu milestone itu apa? Nah, ini nanti deliverable ya. Jadi deliverable pertama gitu ya.
deliverable ke 1, deliverable 2, gitu ya. Jadi deliverable-nya bisa kita set berapa kali. Oke, kita set deliverable-nya itu sekali ya. Jadi di bulan pertama gitu ya. Ini sama mungkin deliverable kedua. Ini kita set pada saat serah terima proyek gitu ya. Ini kita set pertama gitu ya. Nanti bisa kita munculkan tanggalnya. Kita set tanggalnya misalnya ya. Kalau ada pertanyaan langsung ya. Ini biasa. Ini adalah mungkin kita buat 1 bulan, mungkin 1 Agustus gitu ya, 1 Agustus 2020. Ini harus sudah selesai desainnya, gitu 1 bulan, desainnya hanya dikasih 1 bulan. Terus yang kedua, ini kalau proyeknya ini sudah selesai semua, atau mungkin di pengurukan lahan ya, jadi pembersihan lahan, ini mungkin 3 bulan, pengurukan lahan, ini mungkin bersamaan ya. Jadi 3 bulan, berbarengan beriringan gitu ya. Berarti kalau pemadatannya juga sama di sini. Jadi sekitar 3 bulan. Kalau ini selesai, mungkin itu bisa deliverable kedua. Sampai ini. Berarti di sini kita sebut sebagai, berarti ini apa ini? Ini berarti Juni, Juli, ini berarti Juli 2020, kemudian Agustus 2020, Oke, ini aja ya, September 2020, September, Oktober, November, Desember, nah ini mungkin kita set tanggalnya 2020. Oke, kita berarti di sini oke. Ya, jadi kemudian pembuatan driving range, pembuatan gedungnya itu mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita set 6. Kemudian penanaman rumput fairway, ini mungkin bersamaan di sini ya. Mungkin enggak sampai 6 bulan ya. Bisa dilakukan bersamaan, overlapping. Kemudian pemasangan pagar, ini setelah di sini 2 bulan, pekerjaan electrical, mungkin setelah pagarnya selesai dan sebagian ini overlapping, kemudian drainase, ini 3 bulan, arsitektural mungkin di sini 2 bulan, serah terima proyek di sini. Oke, nah berarti di sini kita deliverable kedua itu kalau sudah tanahnya diuruk dan dipadatkan. Kemudian kita mungkin deliverable 3. Ini kita mungkin kalau proyeknya sudah selesai. Nah, ini bulan apa tadi? Desember, ini Januari, Februari,
Maret, April, Mei, Juni. Oke, ini 2021, 2023. Nah, ini berarti kita sudah pada bulan Juni, Mei, Juni, Juli ya. Berarti terakhir bulan Juli, Agustus ya berarti ya, Agustus. 1 Agustus 2021 ya, 23. Nah, ini berarti kita sudah kalau di project scope kita sudah mendefinisikan yang ini. Kita sudah definisikan project objektif, tadi sudah deliverable-nya. Nah, deliverable itu apa? Deliverable itu berarti di sini paket apa yang kita serahkan tadi. Berarti di sini adalah deliverable-nya. Jadi ini harus pemadatan selesai gitu ya. Pengurukan dan pemadatan ya. Pengurukan dan pemadatan selesai gitu ya. Jadi kalau yang deliverable pertama itu adalah apa? Deliverable pertama itu adalah desain atau perencanaan selesai. Oke, itu adalah deliverable pertama. Bagaimana dengan deliverable ketiga? Itu adalah, mungkin kita taruh di depan. Ini berarti pekerjaan selesai dan sudah dilakukan commissioning gitu ya. Oke, sudah selesai. Ini adalah deliverable-nya, kita sudah buat selesai. Ada pertanyaan? Kalau belum ada, kita lanjutkan. Oke, berarti kita lanjutkan sekarang milestone. Milestone itu contoh pengujian lengkap harus selesai pada tanggal 1 Januari, gitu ya. Jadi yang kita buat deliverable ini adalah juga merupakan milestone. Jadi kita akan ada sedikit berbeda. Kalau ini kita sebut sebagai schedule-nya total gitu. Jadi di dalam schedule-nya itu salah satunya di dalamnya ada milestone ya. Jadi milestone itu adalah suatu tonggak yang penting gitu ya. Tonggak penting yang menentukan satu aktivitas yang penting. Nah, deliverable ini berarti adalah juga termasuk milestone-nya. Nah, mungkin ada beberapa milestone yang penting lainnya gitu ya, yang kita masukkan di dalam satu schedule. Misalnya yang pertama ini kita perencanaan selesai. Kemudian yang paling penting mungkin di dalam satu project itu salah satunya adalah kalau mungkin ini pembangunan, mulai pembangunan di sini ya. Pembangunan di sini bisa saja nanti kita buat yang namanya milestone, yaitu berupa peletakan batu pertama ya. Jadi, nah ini adalah milestone, yaitu suatu tonggak atau aktivitas yang penting gitu ya. Jadi dia tidak mempunyai durasi di milestone ini gitu ya. Nah ini adalah milestone. Ini berarti kalau pengurukannya sudah selesai dan mulai pembangunan, berarti ini nanti akan dilakukan satu peresmian ya. Misalnya tadi adalah peletakan batu pertama gitu ya. Nah, ini mungkin bisa kita tentukan tanggalnya
Ini mungkin tanggalnya 1 Desember 2020. Oke. Ini terus milestone yang lainnya mungkin yang biasa dilakukan seremonial lagi itu apa? Mungkin ini ya. Apalagi kira-kira? Biasanya ini ya, acara peresmian mungkin ya. Peresmian, driving range gitu ya. Nah ini kita peresmiannya mungkin kalau tentunya kalau proyeknya sudah selesai gitu. Mungkin di sini. Berarti di sini adalah kira-kira bulan 1 Agustus 2021. Oke, ini berarti kita sudah yang merah ini adalah kita juga sebut sebagai ini aja, juga ya, kita sebut sebagai milestone gini. Jadi ini adalah insert comment. Berarti di sini adalah milestone. Oke ya, kita buat sudah jadi schedule sama milestone-nya. Nah, kita berarti sudah buat yang di atas ini. Ini kita sebut sebagai terlalu besar. Ini kita sebut sebagai satu aktivitas ya, jadi sini ya. Aktivitas. Ini kita ke nomornya. Oke, sudah selesai ya. Oh, ini belum. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan yang pertama, yaitu ada project objektif, kemudian deliverable-nya sudah, milestone-nya ini juga sudah kita tentukan. Nah, sekarang ke technical requirement. Contoh bangunan harus memenuhi usia teknis. Technical requirement itu jadi mungkin masih secara umum ya. Jadi kita belum mengatur, nanti dari sini nanti diturunkan ke spesifikasi gitu ya. Kemudian limit and exclusion, contoh misalkan dilakukan outsource gitu ya. Oke. Mungkin limit and exclusion, kemudian review with customer. Oke, kita lanjutkan di sini requirement-nya dulu gitu ya. Ini hanya satu contoh ya. Jadi di sini kita
buat requirement-nya. Oke, jadi ini mungkin requirement-nya. Terus kemudian di sini requirement-nya misalnya pembersihan lahan gitu ya. Ini pemotongan. Inilah apa bekas pembersihan mungkin ya. Bekas pembersihan. Pembersihan harus dibuang keluar proyek misalnya ya. Jadi tidak boleh ditaruh di proyek gitu ya. Jadi harus dibawa keluar dan isinya dibawa keluar ya, entah ke tempat penimbunan sampah atau yang lain, mungkin nanti bisa ditentukan lebih lanjut. Pengurukan lahan itu ya, nanti harus padat dengan CPR 90% mungkin ya, bisa aja seperti itu. 90%. Oh, ini pengurukan ya. Ini harus menggunakan ini ya. Jadi menggunakan material selected gitu ya. Urukan ya. Menggunakan urukan selected material. Jadi ini sudah ada standarnya kalau selected material itu artinya tidak bisa kita lakukan dengan tanah biasa. Jadi harus tanah uruk yang bagus gitu ya. Gedung ini tadi ya harus tahan 50 tahun. Misalnya seperti itu. Nanti desainnya seperti apa nanti akan ini penanaman rumput menggunakan rumput jenis titik-titik ditentukan. Menggunakan kawat besi ya, menggunakan ram misalnya ram kawat besi, electrical ya, menggunakan lampu, menggunakan karena ini harus bisa malam hari gitu ya, berapa watt gitu ya, 200 watt misalnya. Drainase minimal kemiringan 0,02% ya, 0,2% atau 2 per mil. Arsitek ya, expose misalnya. Nah, ini adalah mungkin kita menentukan requirement-nya kira-kira seperti ini ya. Kira-kira seperti ini. Nah, nanti di bangunan Anda juga harus bisa menentukan. Kemudian yang berikutnya itu kita deliverable sudah, milestone sudah, requirement sudah, limit and exclusion. Ini misalnya ini yang dilakukan outsource tadi ya. Ini perencanaan ya, dilakukan outsource ya. Jadi mungkin karena kontraktornya itu tidak bisa melakukan sendiri ya, karena di luar kompetensinya, dia harus meng-hire konsultan untuk perencanaan. Oke. Terus review, mungkin saya kira harus direview lagi ya, nanti kira-kira seperti apa. Oke, yang berikutnya how to define, jadi scope planning, nanti ada scope definition, priority project, create WBS. Nah, WBS nanti ini yang kita create berdasarkan aktivitas-aktivitas yang kita buat. Ini nanti ada kita buat WBS lagi. Ada scope verification, ada scope control, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk scope
Cuman nggak ada ya. Saya, Pak. Ya, silakan. Berarti tadi itu milestone seperti sub-sub target gitu, Pak, ya. Tujuan dari proyek itu. Kenapa? Milestone tadi seperti jadi seperti sub targetnya gitu, sub tujuan. Iya. Jadi milestone itu bukan tujuan. Sebenarnya kalau tujuan itu kan ini ya. Kalau tujuan itu kan di akhir ya, final ya. Jadi kalau misalnya kalau kita ke Jakarta, misalnya ke Jakarta itu kita mau ke kantornya PU, berarti tujuan kita adalah ke kantornya PU di Jakarta. Gitu ya. Tapi sebelum ke kantornya PU itu kita harus membuat beberapa aktivitas ya. Kalau aktivitas itu berarti mempunyai schedule gitu ya. Kita mempunyai durasi ya istilahnya. Kalau aktivitas itu dia mempunyai durasi. Jadi kalau dari tujuan nanti kan diturunkan menjadi yang namanya aktivitas. Ini namanya aktivitas ya. Aktivitas itu sebenarnya yang di dalamnya harus mempunyai durasi. Tapi kalau milestone itu adalah durasi yang aktivitas yang tidak mempunyai durasi itu kita sebut sebagai milestone ya. Jadi peletakan batu pertama itu kan dia tidak memerlukan durasi ya, kecuali itu ada seremonial sampai berapa hari. Tapi itu hanya berupa milestone saja, atau tonggak saja. Yang penting yang harus dipenuhi. Jadi intinya kalau milestone itu kan tonggak suatu aktivitas yang penting, dia tidak punya durasi gitu ya. Hanya ditetapkan bahwa tanggal 1 Desember itu harus selesai. Nah, karena tanggal 1 Desember harus selesai, berarti pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya ini tidak boleh mundur sama sekali gitu ya. Karena di sini merupakan suatu aktivitas yang penting gitu, milestone bahwa 1 Desember itu 2020 itu kita akan melakukan peletakan batu pertama. Nah, kecuali kalau ini itu perbedaannya kalau kita dengan milestone dan tanpa milestone itu bedanya nanti di sini. Ya misalnya di sini kita hilangkan ya, jadi format font. Jadi misalnya ini kita corek gitu ya. Ini kita corek, misalnya kita hapus gitu di kegiatan ini. Berarti di sini nggak ada peletakan batu pertama. Artinya kalau ini pemadatan nanti tidak selesai pada bulan November, selesainya Januari, tidak apa-apa, asalkan di milestone-nya yang berikutnya itu apa? Di milestone berikutnya ya ini. Kalau yang ini berarti nanti kalau bedanya kalau deliverable, itu berarti karena di sini tidak ada milestone penting ya. Kalau milestone itu namanya penting, harus dipenuhi gitu ya. Nah, kalau deliverable itu berarti ini pekerjaan pemadatan ini harus selesai dari pekerjaan tanah ini istilahnya ya. Pekerjaan pengurukan itu nanti baru selesai, itu nanti baru dibayar karena ini kaitannya sama pembayaran nanti ya. Pembayaran 1, 2, 3. Jadi pengurukan selesai nanti akan dibayar. Terus yang kedua itu ini yang pertama itu perencanaan selesai dibayar gitu ya. Ini pekerjaan pertama itu harus perencanaan selesai. Nah, kalau yang kedua ini adalah pengurukan selesai. Jadi kalau pengurukan selesai itu harus dibayar gitu. Nah, kalau pengurukannya ini tidak selesai pada bulan November atau mundur, berarti deliverable-nya pembayarannya juga akan mundur nanti gitu ya, bedanya ya. Nah, kalau milestone itu suatu tonggak yang wajib dipenuhi, tidak boleh tidak dipenuhi gitu ya. Wajib intinya gitu ya. Kalau mundur mungkin ada cerita yang lain ya. Tapi intinya harus kita wajibkan dulu, harus dipenuhi dulu gitu ya, karena itu suatu aktivitas yang penting yang harus ini bisa kena denda dan lain-lain nanti kalau kita tidak penuhi gitu.
Oke ya, jadi paham ya. Jadi kalau aktivitas di sini, ini sebenarnya juga aktivitas ya, peletakan batu pertama. Tapi ini suatu aktivitas yang penting dan biasanya tidak mempunyai suatu durasi. Jadi tonggak, namanya juga milestone gitu ya. Jadi beda-bedakan ya. Nah, kalau deliverable itu berkaitan dengan kapan deliverable-nya itu nanti akan diserah terimakan. Itu. Kalau dia serah terima mundur berarti nanti juga mundur. Ya biasanya juga kena penalti juga yang ini. Nah, kembali lagi ke sini, kalau tidak ada peletakan batu pertama berarti pemadatannya itu boleh mundur. Tapi di sini kita punya milestone yang ketiga yang tidak boleh dilanggar, yaitu milestone ketiga itu adalah peresmian driving range. Jadi peresmiannya nanti jadi akan mundur gitu ya. Jadi ini bagaimana walaupun nanti pekerjaan tanahnya itu mundur karena tidak ada milestone pertama, itu masih diperbolehkan, tapi nanti yang milestone ke berikutnya itu tidak harus terpenuhi gitu ya. Nah, itu kira-kira perbedaan antara aktivitas milestone sama deliverable. Itu ada pertanyaan? Yang lain ada pertanyaan? Paham ya? Tadi yang tanya siapa? Saya Pak paham Pak. Terima kasih. Ya, yang lainnya paham? Ngerti ya? Yang lainnya paham? Ilham, ngerti ya Ilham? Ya, paham. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kira-kira seperti itu. Tadi antara milestone, terus kemudian ini milestone, terus kemudian aktivitas, durasi sama. Nah, kalau ini durasinya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti durasinya 13 bulan. Gitu, oke. Kita lanjut. Nah, kemudian ada project scope management, berarti tahap-tahapannya nanti harus kita, ini kalau kita ambil dari PM Box ya, jadi ada initiation, scope planning, scope definition, kemudian ada scope verification, ada scope change control. Nah, kalau initiation nanti inputnya ada product description, ada strategic plan, ada project selection criteria, ada historical information. Nah, ini yang pertama ada product description. Jadi product description tadi sudah kita tentukan. Product description tadi seperti yang kita sebutkan bahwa kita nanti akan membuat suatu ini tadi apa? Membuat suatu driving range. Deskripsinya itu bangunannya berapa, gitu ya. Tadi sudah kita definisikan di sini di goal-nya tadi ya, itu bisa kita lihat di goal-nya tadi. Kemudian ada strategic plan, berarti nanti strateginya apa? Ya kita harus rencanakan dulu, kemudian baru nanti ke bidding ya sebenarnya. Ada bidding dulu, kemudian ada pelaksanaan gitu ya. Pelaksanaannya itu bagaimana strateginya. Kemudian kalau historical information ya, historical information itu adalah yang kita pakai di sini tadi. Jadi kapan kita menentukan durasinya ini 1 bulan, kemudian ini 3 bulan, itu didapat dari mana? Ya ini mungkin dari historical information. Jadi proyek yang dulu itu biasanya kalau pembersihan lahan seperti ini dengan luas 3 hektar itu ya, itu selesainya berapa bulan? Itu dari data-data informasi yang terdahulu gitu. Oke, terus kemudian yang berikutnya ini nanti tools and technique, nanti ada project selection method, ada expert judgment. Jadi expert judgment itu dari pendapat ahli. Misalnya untuk menentukan ini urutannya ini dari mana? Ya orang yang sudah pengalaman di dalam manajemen proyek atau mungkin pengalaman bangun sebuah driving range gitu ya. Nah, ini kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya
tools and teknik. Kemudian yang berikutnya adalah output. Jadi ada project charter. Ya, project charter itu gambaran dari project tadi, description dari project ini tadi gitu ya. Jadi project charter itu istilahnya ya seperti ini apa, set goal-nya ini tadi. Jadi membuat driving range dengan ukuran bangunan 2 lantai berukuran ini, terus kemudian durasi gitu ya. Durasi tadi 13 bulan ya, biaya bisa kita definisikan mungkin 13 atau 15 miliar gitu ya. Nah, ini adalah yang kita project charternya itu ya nanti di setup goal-nya ini ya. Itu kira-kira hal-hal pokok atau hal penting yang kita masukkan ditambahkan dengan ini apa? Dengan project ininya ya. Jadi project scope-nya ini kira-kira apa? Jadi aktivitasnya ini apa saja itu yang kita masukkan di project charter-nya itu. Nah, ini output-nya nanti adalah project charter, itu yang kita definisikan project scope-nya tadi ya, itu yang project charter-nya. Kemudian ada project manager identification, kemudian ada constraint, ada assumption. Ya, jadi kalau ada batasan bisa asumsi-asumsi bisa kita masukkan di sini. Kemudian yang berikutnya ada scope planning. Kalau scope planning itu yang kita buat tadi. Kemudian ada scope definition. Harus kita definisikan masing-masing satu-satu tadi. Kita buat work breakdown structure. Nah, kalau WBS-nya nanti berarti kan sudah diajari Pak Tri ya. Jadi WBS-nya adalah ini adalah WBS level 1, nanti ini adalah WBS level 2, nanti WBS level 3-nya nanti bisa kita definisikan. Kalau electrical itu misalnya nanti ada pemasangan pagar, ada pemasangan tiang lampu, kemudian ada pemasangan lain-lainnya, itu adalah pekerjaan electrical. Nanti WBS-nya nanti kita bisa definisikan lagi. Jadi paham ya, nanti membuat WBS ya, sudah diajari Pak Tri kan ya. WBS, nanti ini kita definisikan lagi. Misalnya pekerjaan elektrikalnya ini ya, kita ambil pekerjaan elektrikal, ini masuk di level 2 ya tadi ya, ini level 2. Ini level 3-nya nanti bisa kita buat lagi. Nanti level 3-nya itu ada pemasangan kabel misalnya ya, ada pemasangan lampu gitu ya, ada pemasangan tiang lampu gitu ya, penyambungan listrik dan lain-lain gitu ya. Nah, ini adalah level 3-nya. Ntar, ini tadi, oke. Jadi kalau level 1 dan level 2, ini level 1-nya tadi, itu ada pekerjaan, ini apa, desain, perencanaan. Kalau ini pekerjaan konstruksi gitu ya. Ini ada level 2, kemudian ini level 3-nya. Oke, ada pertanyaan. Jadi di sini kita ada definisi bahwa di project planning itu nanti ada project description, constraint, assumption, tool and teknik, nanti outputnya itu adalah scope statement, supporting deal, terus kemudian yang di sini kalau di scope definition nanti outputnya itu ada WBS, berarti WBS itu nanti kita sudah buat. Oke, ada scope verification, kalau ini hasilnya semua itu kita diskusikan lagi, terus kalau ternyata berubah itu nanti bisa kita lakukan perubahannya nanti di corrective action ya, bisa misalnya oh ternyata di sini kurang tepat gitu ya. Jadi mungkin di sini ada bagian kurang tepat ya. Mungkin yang kurang tepat itu apanya? Oh, di schedule-nya mungkin ya, di schedule-nya.
Ya, mungkin di schedule-nya di sini ini schedule. Ini WPS. Kemudian ini yang requirement. Oke, nanti ternyata mungkin kita peresmiannya itu kita di sini kan tanggal 1 Agustus. Wah, itu mungkin kurang tepat. Jadi peresmiannya biasanya kalau Agustus itu bisa dipakai acara gitu ya. Kita rubah saja. Kita rubah jangan 1 Agustus, mungkin 17 Agustus. Nah, mungkin jangan 1 Agustus, 17 Agustus. Ya, itu salah satu kalau kita verification. Jadi nanti momennya pas nanti di suatu, biasanya kalau peresmian itu harus kita tentukan momen-momen tertentu gitu ya. Jadi misalnya kalau mall itu kan momennya kan harus sebelum Lebaran ya. Jangan sampai nanti setelah Lebaran nanti rugi nanti gitu ya. Jadi sebelum Lebaran itu kan biasanya momen penjualannya kan diharapkan besar gitu ya, volume penjualannya. Tapi kalau kita resmikan setelah ini rugi nanti pada saat sepi malah kita resmikan gitu ya. Oke, itu adalah kira-kira project scope management. Kemudian yang lainnya di sini nanti Anda bisa baca sendiri ya. Di sini lanjutannya ini contohnya BBS-nya seperti yang kita buat. Ada cost breakdown structure. Nah, ini mungkin harus ada hubungan antara WBS sama OBS nanti yang kita buat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini masih ada sisa waktu. Ini ada pertanyaan lagi nggak? Misi Pak, saya izin bertanya. Ya. Untuk yang tadi terjadi perubahan karena adanya kurang tepat tadi, setelah kita konsultasi ke ahli project management atau dari pemerintahan owner atau gimana ya Pak? Iya, biasanya kalau kita ini kan kita buat project scope. Jadi kalau project scope-nya itu kan kadang-kadang ada yang dibuat owner, ada yang dibuat kontraktor ya. Kalau nanti yang dibuat owner, misalnya ini pekerjaannya dilakukan owner sendiri ya, itu nanti akan dikonsultasikan. Kalau owner berarti pertanggungjawabannya ke siapa? Berarti kan ke pimpinannya ya. Jadi misalnya saya yang desain gini ya, berarti harus dikonsultasikan ke Pak Rektor. Misalnya Pak Rektor biasanya nama timnya itu nanti akan mendefinisikan kira-kira oh di sini kurang tepat, ini kurang tepat, berarti dikasih masukan-masukan gitu. Nah, tapi kalau ini sudah di levelnya kontraktor, artinya kontraktor itu sudah dikasih mandat untuk membuat reference sama ITS misalnya gitu ya, ownernya ITS, berarti kontraktor itu akan membuat semuanya sampai jadi yang seperti kita buat tadi. Kemudian itu yang disampaikan ke ini ITS atau mungkin disampaikan ke pimpinan kontraktornya tadi gitu ya. Jadi ke direkturnya atau apa, ini yang nanti akan dibahas. Jadi kalau project scope itu biasanya dibahas pada level teknis gitu ya di bawah. Jadi di staff atau apa dibuat, disusun bersama, ada satu tim itu ada berapa orang, setelah disusun nanti akan disampaikan ke pimpinannya. Dalam hal ini ke manajemen atau direktur dari kontraktor itu akan sampaikan, oh ini sudah tepat belum? Kalau sudah tepat berarti itu berarti tidak ada revisi gitu. Jadi tidak ada perbaikan atau tidak ada corrective action ya istilahnya ya. Nah itu kira-kira nanti. Jadi tergantung ininya scope project scope-nya itu dibuat di mana. Gitu ya. Jadi bisa saja di ownernya waktu create pertama kali itu nanti bisa disampaikan ke sana. Oke, ada lagi? Kira-kira gitu ya. Tadi siapa? Saiful ya? Ya. Baik Pak, sudah jelas Pak. Ya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ada. Oke, kalau nggak ada ini kita lanjutkan untuk kasusnya diperdalam lagi ya. Nanti Anda perdalam lagi. Ini ada, ini semester berapa kalian? Kalian semester berapa?
Semester 2, Pak. 2, Pak. Semester 2. Oke, kalau semester 2 belum bisa kayak ini ya. Kayak apa itu? Belum bisa gambar. Oke. Kalau gitu gini. Jadi nanti ini misalnya kita detailkan ya. Jadi di sini kita detailkan. Nanti kita bagi tugas. Ini yang pertama ada pekerjaan pembersihan lahan gitu ya. Nah, nanti berarti ini kan proyek semuanya ya, tapi bisa saja nanti ini skop kita itu hanya di pekerjaan pembersihan lahan gitu ya. Ada juga pekerjaannya itu hanya bangun gedungnya saja. Ada pekerjaannya itu hanya elektrikal saja ya. Ada pekerjaannya itu hanya arsitek saja. Berarti nanti kita harus diskusikan. Berarti kalau drainase, kalau pekerjaannya nanti hanya pengurukan, ya pemadakan, pengukur. Jadi kalau di sini tadi ya, jadi bisa dibuat satu paket sendiri ya. Jadi anggapannya kalau ini tadi kan dari owner ya. Nah sekarang anggapannya bisa saja dari kontraktornya itu. Di sini ada fireway sendiri. Jadi ukuran ini sama ini pekerjaan fireway. Jadi hanya pembersihan lahan, terus pengurukan, pemadatan gitu ya. Nah itu bisa saja nanti dibuat sendiri. Misalnya ini ada kita tentukan ya. Jadi ini seakan-akan ada kontraktor 1. Nah kemudian ada kontraktor 2 di sini ya. Ini ada kontraktor 1, kontraktor 2, kemudian ada kontraktor 3. Kontraktor 3 itu adalah pagar gitu ya. Ada kontraktor 4 itu biasanya adalah mechanical, electrical. Jadi nanti harus Anda cari saja nanti ya. Ini kontraktor 1 berarti nanti kelompok 1. Anda cari aja nanti bangunan untuk drive-in rain. Nanti Anda cari aja misalnya bangunannya nanti pakai apa. Pakai ini ya. Ini 2 lantai ya berarti pakai ini. Bisa saja seperti itu. Nah nanti tugasnya itu adalah menentukan skopnya nanti untuk ini pekerjaan apa? Pekerjaan ininya, pekerjaan bangunannya gitu ya. Nanti Anda cari. Nah, berarti kemudian Anda susun lagi seperti saya tadi, tapi lebih detail karena ini levelnya kontraktor ya. Yang mungkin ini yang kontraktor 1, nanti ada, ini ada berapa orang kita? Tugasnya ada berapa orang biasanya? Ini kita 38 full ya? Atau gimana? Ada 38 full ya? Enggak. Nanti ada diskusikan ya. Jadi di sini ada 38 ya, 38 berarti 38 dikurangi dibagi menjadi satu orang berapa, satu kelompok berapa orang? 5 orang, 4 orang, 2 orang, 1 orang. Kalau satu bukan kelompok ya, pribadi. Oke, terserah lah. Nanti maksimal 5 orang ya. Jadi maksimal 5 orang. Nanti bisa 2, 3. Ini berarti kalau saya bagi 5 ada 7 kelompok ya. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 1A,
1B, kemudian di sini 1C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang satu lagi. Oke, berarti di sini saya tambahkan lagi bangunan, misalnya bangunannya itu misalnya apa? Di depannya kita tambahkan ini ya. Misalnya kita harus ada kafenya atau apa itu di depan ya. Mungkin pakai Starbucks atau Excelso mungkin. Ya. Nah, mungkin Excelso-nya kita pakai kayak ini ya, yang sudah standar. Kita buat Excelso di depannya. Nah, mungkin di sini. Ini yang kita buat. Jadi di depan kita buat kafe. Ini kontraktor 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nanti ini berarti bangunan seperti Excelso gitu ya. Terserah nanti luasannya Anda tentukan sendiri, cari aja informasi di internet ya. Terserah Anda karang bebas. Nanti Anda buat yang seperti saya ini ya. Kemudian Anda presentasikan kira-kira. Anda nambahkan lagi juga bisa, jadi dikasih pendahuluan misalnya kalau untuk Anda kontraktornya Fireway, berarti Fireway itu nanti akan harus lakukan di pengurukan, kemudian pemadatan, teknik pemadatannya nanti pakai apa, metodenya pakai apa, itu cari di internet semua ya, nanti harus dipasang rumputnya pakai apa, itu cari aja nanti driving range gitu, nanti anunya banyak nanti di sana. Kemudian Anda buat satu report. Oke, ada pertanyaan? Nanti ini saya share ya. Nah, ini kalau semuanya berarti nanti kalau di pekerjaan electrical, nanti ya berarti electricalnya nanti butuh apa. Misalnya Anda create berangan-angan sendiri, electricalnya nanti misalnya menggunakan solar panel, energinya menggunakan solar panel, terus kemudian lampunya itu pakai apa, biasanya lampu penerangannya, terus kabelnya pakai apa, terus kemudian nanti yang di dalam gedung itu pakai apa sistemnya. Nanti kira-kira Anda berangan-angan sendiri aja, dari internet aja Anda cari semuanya. Gitu. Nanti kalau ada pertanyaan nanti kita diskusikan lagi. Oke, ada pertanyaan nggak? Paham ya tugasnya ya? Case study Mei 2020. Oke, di tugas. Oke, saya share di chatroom. Oke, sudah saya kirim ya, ininya ya. Terus Excelnya ini juga tak kirim.
Berarti nanti ada tugas ya, ada 7 kelompok ya, 7 kontraktor. Nah, sebut nanti kontraktornya Anda buat namanya sendiri, kontraktor apa gitu ya. Satu buat scope manajemen gitu ya. Yang lebih detail gitu ya, artinya lebih detail. Kalau tadi kan ya saya kan levelnya di ownernya, jadi tidak perlu detail ya. Untuk masing paket kerjaan sampai ke WBS-nya ya. Oke. Ini tadi ada, ini berarti nanti ada paket ya, paket driving ring ya, pekerjaan. Submit 2 minggu ya. Oke, nanti kita presentasi. Hasilnya seperti apa, nanti kita diskusikan, kita presentasikan. Oke. Oke, ada pertanyaan di tugas kita? Izin tanya, Pak. Ya, Untuk pengerjaannya itu dikerjakan di Excel apa gimana, Pak? boleh kayak saya tadi, terus nanti dibuat presentasinya, gitu juga boleh. Jadi misalnya kan ini kayak Excel-nya nanti boleh jadi lampirannya, atau mungkin dari Excel ini kemudian Anda copy ke presentasi kan bisa ya. Jadi Excel sama ini juga boleh. Kan saya kasih 2 file ya itu ya. Tinggal nyontoh template-nya itu aja. Jadi lebih detail kan. Tapi paham ya kira-kira ya pekerjaannya ya. Ya, paham ya. Kalau nggak paham tanya. Ada yang belum paham? Nanti keliru. Sudah paham? Aziz, paham Aziz? Firman? Iya, Pak, paham, Pak. Ya, Pak. Nanti cari internet ya. Anda ya seakan-akan ini lebih bagus dari punya saya lah. Kalau buat tugas harus lebih bagus dari template-nya gitu. Jadi template-nya ini kan saya kasar. Jadi Anda harus baca-baca dari internet apa gitu ya. Untuk lapangan, lapangan driving range itu harus ada ini. Kemudian kalau di driving range-nya itu harus ada fasilitas apa, itu nyari-nyari aja internet kan. Kamu nanti kalau jadi engineer itu pasti nanti akan ini apa? Pasti akan ini ya. Pasti akan mencari-cari informasi gitu dari internet, dari apa gitu. Boleh. Oke, kalau ada lagi pertanyaan sebelum kita akhiri, nanti kita teruskan ya ke kontrak minggu depan. Beda bagus? Bagus, paham Gus? Ya, Pak. Paham ya? Pak. Oh. Oke. Kalau nggak ada, kita akhiri ya untuk pertemuan pagi ini. Kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga sehat selalu ya, jaga kesehatan selalu. Oke, kita akhiri. Terima kasih, Pak. Yuk, mari. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Yuk, Pak. mari. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.